Membangun rumah impian adalah hal yang sangat dicita-citakan orang banyak. Perlu usaha, waktu, dan juga biaya untuk dapat mewujudkannya. Dan arsitek punya peran yang penting untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Namun, kurangnya sosialisasi membuat arsitek dianggap hal yang sangat mahal dan eksklusif. Ditambah banyaknya anggapan, arsitek itu kan cuma menggambar. Masa begitu doang tarifnya mahal banget? Apa benar arsitek itu cuma menggambar doang? Apa benar tarifnya mahal? Mari kita bahas. Banyak yang mengira arsitek itu hanya menggambar dan jasanya mahal. Pemahaman ini membawa orang memilih membuat desain sendiri ketimbang menggunakan jasa arsitek. Tapi hasil yang didapat biasanya mengecewakan. Yang pertama, hasilnya jelek. Yang kedua, pusing setengah mati ngaturnya. Yang ketiga, budgetnya jadi bengkak. Dan keempat, ujung-ujungnya menyesal. Sebenarnya, untuk imbalan jasa arsitek sendiri, ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu menggunakan luasan per meter persegi atau menggunakan persenan dari nilai proyek. Untuk per meter, sekitar 100.000 sampai 1 juta rupiah per meter persegi bangunan. Namun, perbedaan harga ini tergantung pengalaman dan skill dari masing-masing arsitek. Namun ada juga yang menggunakan persenan nilai proyek. Biasanya sekitar 2-8% dari total nilai proyek. Namun perbedaan harga tergantung besaran proyek dan juga jenis proyeknya. Dan angka ini adalah imbalan resmi dari Ikatan Arsitek Indonesia sebagai ketetapan minimum yang harus didapat arsitek. Meski begitu, tetap saja bagi sebagian orang, biaya tersebut terkesan memberatkan. Pemikiran ini sangat bisa dipahami. Namun, coba juga untuk mengerti bahwa arsitek seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang dibandingkan dianggap sebagai beban. Kembali lagi, kita harus menyadari bahwa menggunakan jasa arsitek itu prosesnya bukanlah sehari 2 hari, tetapi mulai dari proses desain sampai rumah itu terbangun. Itulah waktu yang disediakan arsitek kepada klien. Akan terasa lebih murah jika membayangkan klien akan bekerja sama dengan arsitek selama kurun waktu 1-2 tahun. Dikarenakan biasanya kan rumah dibangunan dalam jangka waktu itu. Dan jika dijabarkan, maka jasa desain itu hanya mengambil 7% dari 100% budget. Perbandingannya bisa dibilang sangat jauh. Padahal nilai desain yang hanya 7% ini punya peran yang sangat berpengaruh terhadap 93% yang digunakan untuk proses pembangunan. Harus dipahami, yang klien beli itu bukan hanya desain atau gambar saja, tetapi waktu, lalu keahlian yang mungkin saja klien itu nggak pikirkan. Seperti contoh, kenyamanan bangunan. Kenyamanan bangunan itu seperti memikirkan pencahayaan dan penghawaan alami di bangunan. Lalu keamanan bangunan, memikirkan bagaimana agar bangunan kokoh, kemudian melakukan pengawasan saat proses konstruksi berlangsung agar apa yang sudah dirancang tidak berubah. Karena jika perencanaan konstruksi yang sudah direncanakan berubah, maka bisa berakibat fatal. Lalu arsitek juga mengatur budget pembangunan. Arsitek itu mengukur budget sehingga dengan budget yang terbatas itu bisa memberi hasil desain bangunan yang optimal dan harga yang hemat. Jadi menggunakan jasa arsitek itu membuat desain lebih terencana dan membuat budget lebih pasti. Jadi ini akan sangat membantu pada saat masuk ke proses pembangunan. Menurut saya, arsitek itu perannya sama seperti pengacara bahkan dokter. Bukan tukang gambar, bukan hanya desainer, tetapi juga seorang konsultan. Arsitek adalah profesi yang membutuhkan keahlian, kualifikasi, dan tidak mudah mendapatkannya. Jadi sangat tidak etis jika seseorang minta desain gratis atau meminta harga yang sangat murah. Ditambah lagi, dia tidak bekerja sendiri dalam menciptakan karyanya, tetapi punya tim. Dan kalian harus tahu bahwa fee yang didapat itu dibagi-bagi lagi kepada tim, bukan untuk diri sendiri. Jadi masih mau bilang arsitek itu mahal?